Wabarakatuh. Jam 9 tepat pagi ini, cuacanya ya mendung-mendung berawan, tapi penyinaran matahari juga masih bisa kita dapatkan walaupun produksinya cuma sedikit ya. Jam 9 ini posisi dari 10 kali 100 watt peak baru 400 watt hours. Nah, saya sekarang lagi split, jadi PLTS nya yang dari 11 papan, 10 panelnya masuk ke MPPT, ngecas 2 aki 120 ampere ini karena lagi mendung. Kemudian yang 1 watt peak nya, nah saya pisah untuk kita ngecas lagi aki bekas. Dari 2 aki bekas ini saya pakai cuma 1 saja yang 45 ampere karena ternyata ini masih bisa kita cas ya. Jadi bener-bener nih punya aki bekas dibuang sayang gitu ya. Sayang banget gitu, mau dibuang padahal ini udah drop 4 ampere, yang ini juga udah ya udah ngedrop lah ya, nggak bisa di atas 12 kalau kita cas. Tapi ternyata masih bisa kita oprek, kita utak-atik, karena dari berbagai macam video yang saya upload ternyata masih banyak teman-teman yang bertanya kalau 100 watt peak itu bisa nyalain lampu berapa biji ya. Jadi ini kita akan flashback lagi, kita bikin uji coba dengan 1 panel saja nih. Ini yang 100 watt peak ini ya. Dari sini ini cuma 1, sisanya ini adalah 10. Jadi dari 11 panel saya pisah karena tinggal copot saja. Karena ini yang 1 kali 100 watt peak ini memang buat saya jadikan pembanding dari keseluruhan panel yang masuk. Nah, ini jadi dari kabel dari papan panel suryanya ini cuma 1 aja, sementara yang lain ini adalah 2 kali 100, 2 kali 100, yang ini 6 kali 100 baru digabung di bawah. Yang 1 panelnya, nah ini hanya seperti ini. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul di kolom komentar itu adalah yang pertama, tentu saja kalau 100 watt peak itu bisa menyalakan berapa lampu? Itu pertanyaan yang pertama, karena mungkin kebutuhannya buat teman-teman yang mau mulai belajar atau mau mulai instalasi PLTS adalah kebutuhan untuk yang new entry. New entry itu artinya ya menyalakan lampu lah, beban beratnya di kemudian hari. Karena proses pembelajaran yang paling mudah memang melalui beban-beban yang kecil dulu, yaitu melalui lampu-lampu DC atau lampu capit seperti ini ya, yang buat di gerobak-gerobak jualan. Lampu capit seperti ini sangat bermanfaat buat kita memulai uji coba mengenal energi surya. Yang keduanya adalah terkait controller. Controller itu pertanyaannya biasanya harus berapa ampere? Karena di pasaran ada yang 10, 20, dan 30. Nah, kalau dari pengalaman saya sih, saya langsung ambil yang 30 ampere kapasitasnya. Kenapa? Karena dengan 30 ampere ini bisa dibebani dengan bisa 3 atau 4 panel yang 100 watt peak. Jadi kita sekali beli aja. Kalau kita belinya 10 ampere, nanti begitu panelnya nambah kita harus beli controller lagi. Jadi untuk controller sebaiknya beli yang ampernya di atas 30 ampere ya. Kayak saya beli MPPT 30 ampere, ternyata ada keterbatasan kalau kita main panelnya makin banyak gitu. Kalau saya mau nambah panel, misalkan sekarang 10 atau 11, mau nambah 5 lagi, nah itu nggak bisa tuh, harus kita nambah lagi si
controllernya. Beda kalau kita beli MPPT-nya langsung 40 ampere, langsung 60 ampere, nambah panel pun aman. Ya, plus minusnya seperti itu. Itu yang mungkin yang poin yang harus di prediksi, diproyeksikan dalam jangka waktu, jangka pendek, jangka panjang kita apakah ada rencana ekspansi main panelnya tuh secara lebih banyak atau bagaimana. Tapi kalau misalkan kita memang dalam jangka waktu yang pendek itu pingin main panel banyak, berarti controllernya pakai ampere yang agak tinggi. Tapi kalau memang kita cuma nyoba, saya cuma nyoba satu panel aja, berarti 30 ampere itu sudah cukup. Nah, oke, sekarang yang kedua adalah kedua apa ketiga ya? Ya pokoknya begitulah. Real dari kapasitas si 100 watt peak itu menghasilkan berapa ampere? Nah, di sini terbaca sekitar 3,3 ampere ya untuk kondisi pagi hari. Berarti kalau nanti siang, katakanlah jam 12 ketika sun peak hours, mungkin bisa 4 ampere. Apakah pernah 5 ampere sesuai dengan labelnya si panel? Rasa-rasanya saya belum pernah ya. Mungkin di atas 4 bisa gitu ya. Nah, nanti dari 30 ampere ini kan 30 ampere 12 volt. Nah, ini 3 ampere, berarti si panel ini si controller ini, kalau satu panel 100 watt itu 3 ampere, berarti kan dia bisa dibebani dengan sekian panel, teorinya. Tetapi dalam praktek untuk yang controller sejuta umat yang biru, kalau saya pasang 4 panel saja itu udah remnya udah blong. Jadi disarankan main ya 3 panel saja atau 4 panel untuk si controller ini. Karena kalau di atas 3 biasanya remnya blong, sehingga ini ngefek nih, ini korban rem blong dari controller sejuta umat yang biru, sehingga over voltage dan bikin akinya jadi ngedrop, rusak gitu, putus ya. Itu resikonya kalau pakai controller yang biru. Jadi rekomendasinya dibatasi cuma 3 panel aja. Kalau nanti nambah berarti kita tambah controllernya lagi biar aman, biar nggak ngeblong. Kalau ngeblong arusnya tinggi, dia langsung ngehit ke si aki. Nah, ini contoh yang kemarin baru sebulan atau 2 bulan baru dibeli, malah lebih drop gitu ya. Ini udah di bawah, kalau saya cas sudah nggak bisa naik ke 11 volt. Belum ya kalau yang ini masih mending nih, masih ada harapan, masih kita bisa gunakan untuk nyalain lampu. Nah, kembali ke pertanyaan dasar, yang 100 watt peak ini itu bisa digunakan untuk menyalakan berapa lampu. Oke. Kalau berapa lampunya sebetulnya tergantung jenis lampu ya. Ada yang jenis lampu tulisannya 15 volt tapi realnya paling cuma berapa watt gitu. Dari pengalaman saya biasanya itu cuma setengahnya saja. Jadi kalau labelnya tertulis misalkan 5 watt, maka kalau real di wattmeter itu paling 2 watt atau 3 watt. Jadi nggak real kapasitas dia seperti yang tertera di label. Nah, saat ini jam 9, saya lagi bebanin arus listrik 100 watt peak ini dengan 3,3 ampere, kemudian voltage-nya di 11,8, produksinya 40 ampere, kemudian masuk ke controller. Ini akinya masih belum ngecas ya, tapi saya uji coba untuk menyalakan lampu. Mungkin ada yang buat contoh kebutuhan lampu di ladang, ya untuk penerangan siang hari pun mungkin dibutuhkan. Jadi dari panel masuk controller, kemudian masuk ke aki yang ini, posisinya 11,3. Nah, ini saya bebani dengan beberapa lampu nih, ada berapa capitan nih, 1, 2, 3, 4, ada 5 lampu kelihatannya. Dengan total arusnya yang
mengalir ke ke lampu-lampu DC itu sekitar 1,9 ampere. Jadi dari sini arusnya 3,5 ampere input, kemudian kita pakai sekitar 2 ampere, 1,9. Setengahnya mungkin bisa ngisi kaki. Nah, lampunya seperti apa? Oke, kita lihat, check it out. Nah, ini lampu capit yang pertama. 1, 2, 3. Nah, ini adalah lampu-lampu yang dinyalakan oleh panel 100 watt peak, kemudian kontrolernya 30 ampere, si biru sejuta umat, dan akinya aki bekas, mobil bekas 45 ampere. Itu aki yang pertama, aki itu lampu yang pertama. Ini yang kedua. Ini terang banget nih. Tulisannya sih itu 10 watt ya. Kalau yang ini tulisannya 12 watt. Nah, 12 watt. Ini 3 kalau nggak salah. Ini 3 watt. Nah, itu lampu Shinyoku. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saat ini saya memanfaatkan aki bekas 45 ampere. Kemudian si panelnya 100 watt peak untuk digunakan di 5 titik lampu dengan level penerangan seperti ini. Ini ya cukup terang sih karena ini di bawah tangga, sering tidak tercover penyinaran. Ini terang banget ya. Kalau kita pakai aplikasi Fluxmeter ya lumayan. Nah, ini buat menyalakan, ini settingan buat ke pompa air. Jadi dari panel masuk ke sini, nanti ada breaker itu untuk settingan ke pompa air. Nah, ini gudang di bawah nih, gudang dapur seperti ini. Nah, kita akan tes ya. Kita non-stopkan siang 5 lampu. Kemudian nggak akan kita cabut. Apakah akinya masih bisa menyalakan lampu-lampu ini sampai nanti malam, kemudian sampai esok hari nyala lagi. Nah, malam kita bisa kita pakai cuma beberapa jam saja. Dan nanti kita pasang wattmeter untuk ngecek real bebannya berapa watt dari 5 lampu ini. Nah, tapi dari sini mungkin bisa ada gambaran dengan satu panel 100 watt peak, kemudian aki bekas 45 ampere dan kontrolernya 30 ampere yang si biru sejuta umat. Nah, bisa menerangi rumah seperti ini. Kalau 5 lampu berarti 5 kamar atau 5 titik ruang lah ya. Nah, cuma itu lampu yang atas tuh udah ada yang putus kayaknya ya, jadi kurang terang. Kalau yang normalnya terangnya lumayan seperti ini, full. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang bener-bener mau starting dari awal, settingan panelnya berapa, kontrolernya berapa, akinya pakai yang berapa. Bisa dicicil, yang penting nanti adalah kita tahu jenis lampu yang bisa kita gunakan, minimal yang seperti ini 3 watt saja untuk uji coba udah cukup. Harganya kalau di online ini mungkin nggak lebih dari ya 5 sampai 10 ribu lah. Mungkin ini 15. Yang mahal itu adalah lampu DC yang ini. Ini Shinyoku. Nah, Shinyoku terakhir saya beli 40 ribu. Tapi memang real wattnya dia real 5 watt ya 5 watt itu. Kalau yang gini-gini nih cuma ya katakanlah ini 10 watt, paling juga di bawah 5 watt. Untuk penerangan level keenakan cahaya ya yang mahal jelas lebih enak ya.
Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.